Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DDN dari daerah untuk negeri. Baik, jumpa lagi dengan DDN hari ini. Kali ini kita akan membahas hal-hal aktual yang terkait dengan pemilihan umum, di mana beberapa saat kita mendengarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, di mana KPU telah membatalkan keputusannya, yaitu keputusan nomor 731 tahun 2025 kalau tidak salah ini. Dan kemudian timbul pertanyaan kita, kenapa keputusan yang baru ditetapkan dan kemudian dicabut kembali? Ada apa sebenarnya dan apa yang terjadi sebenarnya? Nah, marilah kita ikuti dulu sebenarnya apa yang dicabut oleh KPU, keputusan yang mana, dan intinya isinya apa. Nanti akan kita lihat dan kita perhatikan. Setelah itu akan kita kupas bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemilihan umum pada masa Orde Baru antara tahun 66 sampai tahun 98 begitu. Kemudian 99 sampai dengan sekarang adalah masa reformasi, di mana perbedaannya dan kemudian apa keuntungan dan apa kerugiannya nanti akan kita bahas setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh KPU. Oleh sebab itu, marilah kita dengarkan apa yang menjadi kegiatan KPU yang dilaksanakan kali ini. Marilah kita saksikan bersama. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami secara kelembagaan dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan berkaitan dengan perkembangan dari keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Pertama, KPU sebagai lembaga publik berkomitmen untuk senantiasa terbuka, inklusif dalam tata kelola informasi untuk pelayanan informasi yang lebih luas, serta tidak membatasi akses masyarakat terhadap penyediaan informasi bagi publik. Kedua, KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir berkaitan dengan keputusan ini 731 mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan akuntabel serta terbuka. Pada dasarnya publik berhak memperoleh seluruh informasi dari KPU. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakannya. Baik, sahabat dari daerah untuk negeri, sahabat DDN, kali ini kita akan bahas bahwa sebenarnya pemilu atau pemilihan umum ini merupakan ajang resmi daripada perebutan kekuasaan. Nah, jadi perebutan kekuasaan yang diformalkan itu adalah pemilihan umum atau pemilu. Diatur tata caranya, diatur mekanismenya, diatur tentang jadwal pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi kali ini akan kita lihat mengapa para calon baik itu calon anggota DPR maupun calon kepala daerah maupun calon gubernur, calon presiden, wakil presiden. Nah, ini tidak diketahui oleh masyarakat luas tentang keberadaan dari calon tersebut. Nah, ini nanti yang membedakan antara pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru dengan pasca reformasi. Nah, secara singkat
Secara singkat ini ada perbandingan antara pemilu pasca reformasi dengan pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Pada intinya ada beberapa perbedaan. Yang pertama, dari peserta pemilu. Peserta pemilu yang dilakukan semasa Orde Baru itu hanya 3 partai politik. Ya, ada 2 partai politik, 1 golongan karya. Karena Golkar tidak mau disebut partai politik, tapi maunya disebut dengan golongan karya. Jadi ada 3, 1 golongan karya, kemudian Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Nah, 3 itulah 3 partai itulah yang mengikuti pemilu pada masa Orde Baru. Kemudian pada pasca reformasi, ya, di mana kebebasan terbuka, keran dibuka lebar, akhirnya partai tumbuh luar biasa banyaknya. Nah, sehingga pada saat setelah reformasi, maka jumlah partai politik peserta pemilu jumlahnya semakin banyak, dan itu seperti kembali lagi kepada masa Orde Lama, di mana Orde Lama adalah partai politik juga jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, mana yang menguntungkan, dan kemudian apa keuntungan dari partai yang sedikit dengan partai yang besar, nanti akan kita kupas. Nah, kemudian yang kedua yang terkait dengan dominasi politik. Ya, bedanya pada saat Orde Baru, pemenang pemilu itu hanya 1. Dari mulai tahun 69 sampai 97 kalau tidak salah, pemilu 97, maksud saya 66, dari pemilu 66 sampai dengan 97, itu pemenangnya hanya 1 dalam setiap pemilu, yaitu golongan karya. Golongan karya itulah yang pada saat itu disebut dengan single majority. Jadi mayoritas tunggal yang dimiliki oleh golongan karya, sehingga menguasai seluruh sektor pemerintahan. Nah, sampai dengan lengsernya Pak Harto oleh para reformis, yang para mahasiswa, segenap kekuatan masyarakat yang melaksanakan demonstrasi di gedung DPR pada saat itu. Nah, ini adalah yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah presiden dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini pada masa Orde Baru. Sedangkan saat setelah reformasi, maka presiden dan wakil presiden itu langsung dipilih oleh rakyat. Ini karena adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi adanya perubahan yang dilakukan saat itu antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah melakukan perubahan yang mendasar terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri, khususnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian saat ini kita bertanya, mengapa identitas calon, baik itu DPR, apakah itu DPRD, apakah itu calon presiden, wakil presiden, ini seolah-olah tidak bisa dilihat oleh umum. Ibarat kita memilih, ini konon dalam tanda kutip itu memilih kucing di dalam karung. Nah, begitu. Jadi gerayah-gerayah begini. Mana yang mau dipilih? Gelap, sangat gelap. Ini berbeda dengan pelaksanaan pemilihan umum saat Orde Baru. Kebetulan saya mempunyai pengalaman tiga kali sebagai penyelenggara pemilu di daerah. Pada saat itu namanya adalah Panitia Pemilihan Daerah. Ini di tingkat kabupaten kota. Kemudian di tingkat kecamatan namanya Panitia Pemilihan Kecamatan. Kemudian di tingkat desa namanya
panitia pemungutan suara. Nah, kemudian yang terakhir adalah KKPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Baik, itu adalah struktur daripada panitia pemilihan daerah pada saat itu. Akan tetapi perbedaannya, kalau KPU yang sekarang setelah reformasi itu adalah bersifat independen, ya, independen dalam tanda kutip, walaupun dalam praktek penyelenggaraannya juga nanti akan berbeda, kita lihat. Nah, tapi di masa Orde Baru adalah dominan panitia penyelenggara pemilu ini ditangani oleh pemerintah. Di mana pada saat itu panitia pemilihan daerah di kabupaten maupun kota itu dipimpin oleh seorang sekretaris daerah, ya. Kemudian sekretaris panitia pemilihan daerah biasanya saat itu di hampir seluruh daerah itu dipegang oleh kantor atau kepala kantor yang saat itu dikenal dengan kantor sosial politik, kantor sospol. Kemudian penyelenggaranya adalah juga dari aparat-aparat pemerintahan. Nah, di situ. Yang saya lihat pada saat Orde Baru bahwa masyarakat luas boleh memberikan pendapat, boleh memberikan surat kepada panitia pemilihan daerah tentang calon-calon yang ada. Apakah itu calon DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2, maka setiap calon yang setelah diumumkan sebagai calon sementara, ini masyarakat memberikan tanggapan. Istilahnya ada jadwal tentang tanggapan masyarakat. Nah, sehingga tanggapan masyarakat itu adalah memberikan nilai kepada calon-calon yang sudah dipasang dari daftar calon sementara itu untuk menilai bagaimana sebenarnya para calon itu, bagaimana kapasitasnya, bagaimana kualitasnya, bagaimana apakah yang bersangkutan itu mempunyai nilai-nilai positif atau punya nilai tambah, atau bahkan mungkin dia mempunyai masalah, Ternyata dengan tanggapan masyarakat itu, yang kebetulan saya sendiri yang mendapat tugas untuk menerima laporan-laporan dari masyarakat itu, saya menjadi tahu bahwa oh ternyata calon-calon ini mempunyai karakter yang berbeda dan mempunyai masalah yang berbeda-beda pula. Nah, dari surat yang masuk dari masyarakat itu kita berikan tanggapan dan kemudian kita klarifikasi, kita panggil calon-calon itu di kantor PPD 2 yang dalam tanda kutip kebetulan adalah penyelenggaranya adalah kantor sosial politik. Kita panggil, kita klarifikasi sehingga kita akan mengetahui apa jawaban mereka terhadap hal tersebut. Memang sayangnya juga saat itu cuman sebatas pada klarifikasi, sehingga jawaban tentang kebenaran jawaban dari para calon itu belum kita ketahui. Ini saat ini. Nah, kemudian saat ini kenapa kalau yang pada masa Orde Baru ini dinilai baik, kenapa tidak dilaksanakan pada saat setelah reformasi dengan adanya undang-undang yang baru tentang pemilu itu? Tidak dimasukkan salah satu kegiatan yang disebut dengan tanggapan masyarakat. Nah, apabila tanggapan masyarakat itu diberi kesempatan kepada masyarakat yang luas, maka masyarakat sejak dini sudah bisa memberikan tanggapan. Apakah itu calon presiden? Jangan sampai setelah dilantik baru ditanyakan ijazahnya. Ada wakil presiden sekarang ini sudah dilantik baru dipermasalahkan ijazahnya. Nah, kalau itu diketahui sebelum dia menjadi calon dan itu masyarakat mengetahui, loh kenapa misalnya kenapa tidak lulus SMP kok bisa menjadi calon? Nah, ini akan diberikan tanggapan oleh masyarakat yang luas. Dan itu panitia pemilihan umum saat ini ya bisa memberikan penilaian dan klarifikasi terhadap calon tersebut. Sehingga tidak sampai timbul permasalahan yang seperti terjadi sekarang ini. Nah, begitu. Jadi ada tanggapan, kemudian ada klarifikasi, kemudian kita panggil. Dan juga jangan sampai
Saya pernah melihat berita bahwa ada seorang anggota DPR ternyata mantan tahanan atau mantan koruptor yang juga mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Nah, ini mungkin kalau ada tanggapan masyarakat yang dibuat seperti pada masa Orde Baru, maka Komisi Pemilihan Umum itu dapat memudahkan tugasnya atau dapat dibantu tugasnya itu oleh masyarakat luas untuk menilai para calon-calon yang ada. Nah, ini perbedaannya seperti itu. Nah, jadi oleh sebab itu ke depan menurut saya ini sebagai satu pemikiran orang daerah, ya juga belum tentu kebenarannya apa yang saya sampaikan. Hendaknya dalam mekanisme penjadwalan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, salah satunya disebutkan atau dijadwalkan atau ditetapkan ada tanggapan masyarakat terhadap calon. Apakah itu calon DPRD 1, calon DPRD 2, baik itu calon presiden, calon wakil presiden, sehingga dengan demikian agar tanggapan masyarakat. Jadi lebih baik ramai di depan, tidak ada masalah di belakang, daripada di depan kelihatannya tidak ada masalah, tapi di belakang itu timbul masalah yang besar. Seperti saat ini, Pak Jokowi masih digugat dengan ijazahnya, dan sampai hari ini juga ijazahnya belum diketahui oleh masyarakat luas. Sebenarnya ijazah itu ada atau tidak, ini belum diketahui, dan kemudian palsu atau tidak, ini juga belum diketahui. Jadi hanya seperti itu. Dan kemudian saat ini sedang dipermasalahkan adalah ijazahnya Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih, baru saat ini heboh. Sehingga dengan demikian maka apabila KPU ke depan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ada satu tahapan yang disebut dengan pendapat masyarakat atau tanggapan masyarakat, maka setidaknya akan mengurangi beban tugas daripada KPU itu sendiri. Nah, itulah sahabat DDN yang saya cintai dan para pemirsa sekalian. Kita akan banyak bicara tentang masalah-masalah ini ke depan. Kita terus berdiskusi. Silahkan berikan masukan-masukan untuk KPU ke depan, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi carut-marut seperti sekarang ini. Ini sudah menjadi presiden 10 tahun, baru masalahnya ijazah menjadi heboh dan lain sebagainya. Baru dilantik kemarin wakil presiden, sekarang heboh perkara ijazah. Nah, sehingga dengan demikian maka masalah-masalah ini akan dapat diselesaikan. Tidak banyak yang saya sampaikan kali ini, akan tetapi mudah-mudahan walaupun semut sekecil saya ini, mudah-mudahan suaranya didengarkan oleh semua pihak, semua yang berkepentingan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Salam DDN dari daerah untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.